yang paling susah adalah kalau memang mereka sudah disordernya terlalu parah yang kayak susah komunikasi. Nah biasa kalau susah komunikasi banget itu yang jadi agak sulit buat dibantu karena banyak waktu mereka habisnya itu buat mereka mikir. Jadi Definisi susah komunikasi gimana? kayak nggak tahu tentang emosinya, nggak bisa identifikasi emosi sama apa yang mereka pikirkan. Iya. Ya, which is kalau di CBT itu salah satu syarat kalau mau difasilitasin, mereka harus bisa bedakan mana pikiran, mana perasaan. DOA itu kan di-develop dari REBT ya, karena ketemu sama Dr. L. Michael Hall, aku belajar PhD, beliau foundernya Neurosemantics sama Meta Coaching. Nah, banyak banget influence dari sana. Ketika belajar itu, poin-poin yang di sana itu salah satunya juga jadi poin di DOA untuk kayak menggali segala macam gitu kan, menelusuri ke problematikanya seseorang. Klien harus bisa bedain antara mana perasaan sama mana pikiran prosesnya. Dan itu bisa diajarin? Sebenarnya bisa diajarin tapi butuh waktu. Nah kalau biasanya ketemu aku, untungnya sih rata-rata pada paham. Nah tapi kadang-kadang ada yang nggak paham, jadi kayak ketika datang ditanya apa yang kamu rasakan, nggak tahu. Terus kayaknya sih gara-gara mama papaku jahat sama aku. Oh oke, kalau gitu mama papa jahat, kapan kamu ingat mama papa jahat? Iya. Kapan mama papa jahat sama kamu? Yang kamu ingat? Nggak tahu. Jadi jawabnya nggak tahu. Jadi memori pun udah terdistorsi gitu Nah jadi kalau udah kondisinya kayak gitu, ya sulit buat diajak komunikasi. Kayak gitu. Nah jadi mungkin salah satu kata kuncinya adalah mengenal dirinya sendiri. Jadi ketika ditanyain tuh gampang jawab. Misalnya, kamu kenapa? Aku ngerasa sedih. Kenapa kamu sedih? Karena aku kecewa, aku dikhianati. Emang kalau kamu dikhianati kenapa? Aku merasa tidak berharga. Tidak berharga dan aku merasa sendiri, aku dibuang. Nah kayak gitu tuh cepet tuh kita prosesnya. Nah ada yang tipe karakter klien yang kayak filosofer yang mereka akan diam, menunggu waktu santai gitu. Terus kalau ditanya kenapa, baru nanti lama-lama jawabannya muncul. Ya aku merasa dikhianati. Terus kalau dikhianati emang kenapa? Lama gitu. Jadi kayak akhirnya waktunya itu habisnya itu panjang karena mereka menelusuri apa yang mereka rasakannya itu butuh proses lebih panjang. Saking tidak pernah dilatihnya ya? Ya, nah itu yang bikin jadi lebih butuh waktunya lama, makanya jadi akhirnya lanjut ke next session. Jadi bukannya kita nggak bisa facilitate dengan baik, karena kita udah punya tahu nih langkah apa yang gue mau kerjain buat beresin ini. Tapi buat langkah kesananya tuh kecepatannya orang tuh lain. Kayak ibaratnya naik mobil, kita udah siap ngebut, ya kan? Tapi yang baca mapnya ini agak ini kita udah sampai mana ya, bentar ya, aku lihat dulu gitu. Atau ada lag dari internetnya gitu kan. Karena kan kalau kayak gini kayak ibaratnya aku nih driver yang bantu dia di samping tapi jadi navigatornya. Karena kan dia yang pegang map kan, aku nggak tahu map di kepala dia. Jadi dia yang jadi co-pilot yang ngasih tahu dari depan nanti kita akan belok kemana gitu. Tapi pas lagi nunggu belok kemana nih? Gitu. Kalau off-road langsung cus gitu kan. Iya padahal iya kalau misalnya dia kasih tau langsung cepet gitu kan. Kitanya cepet cuman merekanya yang butuh proses. Nah itu yang bikin kadang-kadang butuh session tambahan kayak gitu.